Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita dan selamat siang kepada anak bapak semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, jadi ini pertemuan kedua anti korupsi. Ya, jadi ini biar kalian tahu, ya. Saya juga belajar di kelas sama seperti kemarin, ya. Kelasnya kosong semua. Yang ada cuma orang-orang yang mendengar, yang tidak menampakkan diri, ya nggak apa-apa. Ya, mereka juga mau belajar anti korupsi, ya tidak apa-apa. Jadi ada anak bapak semua, ya. Kalau kita belajar korupsi di sini, siapa ketua tingkatnya? Ketua korupsi siapa? Saya, Pak. Gereja Langkah, Gereja Balok, ya. Ya, Pak. Ya, jadi kita pembelajaran yang kedua, ya, pada siang hari ini. Jadi kalau kita berbicara korupsi itu, ya, matikan dulu, terima Nurayati, matikan shotnya. Ya, kalau kita berbicara korupsi, ya, nggak habis-habisnya dibahas. Ya, bagaimana korupsi itu menggerogoti, ya, semua SDM sumber daya alam kita yang habis, yang tentu arah. Korupsi itu berasal dari kata koruptio. Koruptio itu bahasa Yunani, koruptio, yang artinya apa? Busuk. Itulah koruptio, busuk artinya. Jadi kalau dia bahasa Inggrisnya corruption, ya, korupsi. Kalau di Malaysia itu rasuah. Itu rasuah itu beda. Kalau di sini kita adalah yang merugikan negara. Tapi kalau di Malaysia itu bukan merugikan negara, tetapi menyogok hakim dalam berperkara. Itulah dia artinya. Ya. Jadi busuk, koruptor, ya itulah dia. Jadi asal kata koruptio, jangan sampai kalian lupa, koruptio, corruption, rasuah, ya itu asal katanya. Jadi menurut undang-undangnya, ya itu undang-undangnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 itu menyatakan korupsi itu adalah merugikan negara. Ya, kalau merugikan swasta, ya enggak, merugikan negara. Ya, korupsi itu. Ya, jadi bagaimana mencegahnya, bagaimana kita sebagai mahasiswa, kita lihat dulu yang satu ini. Bentar ya. Sudah kelihatan kan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi ini pengertian korupsi, ya. Nah, jadi pembelajarannya, kemudian definisi korupsi. Ya, korupsi itu dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrupere, ya, corruption bahasa Inggris, ya. Corruption Prancis dan corrupti Belanda. Jadi asal katanya corruptio atau corruptus, itulah dia asal kata dari korupsi. Ya. Kemudian kalau kita lihat di Malaysia itu
dikatakan rasuah. Dalam bahasa Arabnya riswah. Ya, secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Ya, semua ulama sepakat mengharapkan riswah yang terkait dengan pemutusan hukum. Perbuatan ini termasuk dosa. Jadi kalau di Malaysia itu riswah, ya, atau resuah. Itulah yang menyogok hakim untuk menangkan perkaranya. Ya, kalau di Indonesia korupsi, ya. Kalau asal katanya koruptio, ya. Jadi pengertiannya apa sih? Berarti korup artinya busuk, ya. Apa artinya busuk tadi? Berarti dia suka menerima uang, suap sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Jadi artinya ini korup, ya, untuk memegang kekuasaan, menerima uang sogok, ya, untuk melancarkan, ya, untuk melancarkan, ya, bagi grup-grupnya atau orang-orangnya, ya, korup dia. Kemudian korupsi artinya perbuatan seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Ya, jadi inti katanya itu busuk, perbuatan busuk. Lah arti katanya tuh, koruptio tuh, ya, busuk. Jadi kalau pakar itu juga mengatakan dia, ya, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Ya, kalau ini, pakar ini dikatakan Silopa. Ya, Silopa itu mengutip pendapat David N. Chalmers itu, ya, bahwa menyangkut masalah suap yang berhubungan dengan bidang ekonomi. Ya. Jadi kalau suatu negara itu, ya, korupsi itu sudah masuk di bidang ekonomi, hancurlah suatu negara itu. Ya, ekonomi ini kan luas. Ya, misalnya, ya, seseorang ingin menggali tambang emas, ya, dan tambang emas tadi harus ada izinnya dari bupati, wali kota dan sebagainya. Ya, nanti bupati wali kota itu menentukan keluar nggak izinnya. Ya, dia harus dilihat dari amdalnya, bagaimana lingkungannya, apakah dia menghancurkan lingkungan, ya, perusahaan-perusahaan tadi. Nah, dia lihat lagi, dia kaji lagi, ya, sehingga kalau perusahaan tadi disogoknya, bupati wali kota tadi, maka keluarlah izin tambangnya. Ya, kalau dilihat nanti jangka panjangnya, kalau wali kota tadi sudah disuap, ini kalau misalnya bekas-bekas tambang tadi tidak direstorasi, hancurlah, terjadilah banjir bandang di mana-mana. Ya, lebih parah lagi kerugian yang diakibatkan, ya, yang diakibatkan dari suap tadi. Ya, ditaruhlah dikasihnya bupati wali kota 2M 3M, keluarlah izinnya. Ya, tanpa ada amdalnya, tanpa ada kajian lingkungan hidupnya, keluarlah izin tadi. Ya, nanti akibatnya apa? Akibat terjadi bandang besar, ya, terjadi nanti masyarakat banjir. Ya, itu kerugian negara itu begitu hebatnya. Lebih dari itu negara akan mengalami membayar kerugian tadi ber-MM. Ya, itu masalah finansial, belum lagi ada nyawa yang hilang, ada rumah-rumah longsor, banyak akibatnya. Ya, jadi itulah yang dikatakan oleh pendapat pakar. Kemudian kalau korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, ya, busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, ya, menyangkut jabatan instansi
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita dan selamat siang kepada anak bapak semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Yang Ya, Pak. jadi ini pertemuan kedua anti korupsi, ya. Jadi ini biar kalian tahu, ya. Saya juga belajar di kelas sama seperti kemarin, ya. Kelasnya kosong semua, yang ada cuma orang-orang yang mendengar, yang tidak menampakkan diri, ya nggak apa-apa. Ya, mereka juga mau belajar anti korupsi, ya tidak apa-apa. Jadi ada anak bapak semua, ya. Kalau kita belajar korupsi di sini, siapa ketua tingkatnya? Ketua korupsi siapa? Saya Pak. Reja Langkah, Reja Bahro, ya. Ya Pak. Ya, jadi kita pembelajaran yang kedua, ya, pada siang hari ini. Jadi kalau kita berbicara korupsi itu, ya, matikan dulu, Terima Nurayati, matikan soundnya. Ya, kalau kita berbicara korupsi, ya nggak habis-habisnya dibahas. Ya, bagaimana korupsi itu menggerogoti, ya, semua SDM sumber daya alam kita yang habis, yang tentu arah. Korupsi itu berasal dari kata corruptio. Corruptio itu bahasa Yunani, corruptio, yang artinya apa? Busuk. Itulah corruptio, busuk artinya. Jadi kalau dia bahasa Inggrisnya corruption, ya, korupsi. Kalau di Malaysia itu rasuah. Itu rasuah itu beda. Kalau di sini kita adalah yang merugikan negara. Tapi kalau di Malaysia itu bukan merugikan negara, tetapi menyogok hakim dalam berperkara. Itulah dia artinya. Ya. Jadi busuk, koruptor, ya itulah dia. Jadi asal kata corruptio, jangan sampai kalian lupa, corruptio, corruption, rasuah, ya itu asal katanya. Jadi menurut undang-undangnya, ya itu undang-undangnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 itu menyatakan korupsi itu adalah merugikan negara. Ya, kalau merugikan swasta, ya enggak, merugikan negara. Ya, korupsi itu. Ya, jadi bagaimana mencegahnya, bagaimana kita sebagai mahasiswa, kita lihat dulu yang satu ini. Bentar ya. Sudah kelihatan kan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi ini pengertian korupsi, ya. Nah, jadi pembelajarannya, kemudian definisi korupsi. Ya, korupsi itu dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrupere, ya, corruption bahasa Inggris, ya. Corruption Prancis dan corrupti Belanda. Jadi asal katanya corruptio atau corruptus, itulah dia asal kata dari korupsi. Ya. Kemudian kalau kita lihat di Malaysia itu
dikatakan rasuah. Dalam bahasa Arabnya riswah. Ya, secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Ya, semua ulama sepakat mengharapkan riswah yang terkait dengan pemutusan hukum. Perbuatan ini termasuk dosa. Jadi kalau di Malaysia itu riswah, ya, atau resuah. Itulah yang menyogok hakim untuk menangkan perkaranya. Ya, kalau di Indonesia korupsi, ya. Kalau asal katanya koruptio, ya. Jadi pengertiannya apa sih? Berarti korup artinya busuk, ya. Apa artinya busuk tadi? Berarti dia suka menerima uang, suap sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Jadi artinya ini korup, ya, untuk memegang kekuasaan, menerima uang sogok, ya, untuk melancarkan, ya, untuk melancarkan, ya, bagi grup-grupnya atau orang-orangnya, ya, korup dia. Kemudian korupsi artinya perbuatan seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Ya, jadi inti katanya tuh busuk, perbuatan busuk. Lah arti katanya tuh koruptio tuh, ya, busuk. Jadi kalau pakar itu juga mengatakan dia, ya, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Ya, kalau ini pakar ini dikatakan Silopa. Ya, Silopa itu mengutip pendapat David N. Chalmers itu, ya, bahwa menyangkut masalah suap yang berhubungan dengan bidang ekonomi. Ya. Jadi kalau suatu negara itu, ya, korupsi itu sudah masuk di bidang ekonomi, hancurlah suatu negara itu. Ya, ekonomi ini kan luas. Ya, misalnya, ya, seseorang ingin menggali tambang emas, ya, dan tambang emas tadi harus ada izinnya dari bupati, wali kota dan sebagainya. Ya, nanti bupati wali kota itu menentukan keluar nggak izinnya. Ya, dia harus dilihat dari amdalnya, bagaimana lingkungannya, apakah dia menghancurkan lingkungan, ya, perusahaan-perusahaan tadi. Nah, dia lihat lagi, dia kaji lagi, ya, sehingga kalau perusahaan tadi disogoknya, bupati wali kota tadi, maka keluarlah izin tambangnya. Ya, kalau dilihat nanti jangka panjangnya, kalau wali kota dari sudah disuap, ini kalau misalnya bekas-bekas tambang tadi tidak direstorasi, hancurlah, terjadilah banjir bandang di mana-mana. Ya, lebih parah lagi kerugian yang diakibatkan, ya, yang diakibatkan dari suap tadi. Ya, ditaruhlah dikasihnya bupati wali kota 2M, 3M, keluarlah izinnya. Ya, tanpa ada amdalnya, tanpa ada kajian lingkungan hidupnya, keluarlah izin tadi. Ya, nanti akibatnya apa? Akibat terjadi bandang besar, ya, terjadi nanti masyarakat banjir. Ya, itu kerugian negara itu begitu hebatnya. Lebih dari itu negara akan mengalami membayar kerugian tadi ber-MM. Ya, itu masalah finansial, belum lagi ada nyawa yang hilang, ada rumah-rumah longsor, banyak akibatnya. Ya, jadi itulah yang dikatakan oleh pendapat pakar. Kemudian kalau korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, ya, busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, ya, menyangkut jabatan instansi jenis.
Yang pertama adalah korupsi transaktif atau transitive corruptions, yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan yang timbul antara pihak pembeli dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh keduanya. Kemudian korupsi yang memeras, ya, extortive corruption adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan atau orang-orang dan hal yang menghargai. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga, korupsi invested corruption adalah pemberian sudah tadi ya, yang keempat dapat tadi. Kemudian korupsi defensif, ya, defensive corruption adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Itu dinamakan korupsi defensif. Korupsi autogenik, ya, autogenik corruption, yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seorang diri, ya. Korupsi dukungan berarti korupsi yang didukung, ya, oleh orang-orang sekitarnya secara langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diperbarui, ya, Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan 7 jenis tindak pidana korupsi. Ya, inilah dia sudah ditetapkan, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ya, itu dia perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Korupsi itu adalah yang pertama, korupsi terkait kerugian keuangan negara. Kedua, korupsi yang menyangkut suap menyuap. Ketiga, korupsi penggelapan dalam jabatan. Keempat, korupsi pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan ketujuh, gratifikasi. Kemudian kita masuk ke yang pertama, korupsi terkait kerugian keuangan negara. Ya, keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena hanya berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban badan usaha, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyangkut modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu merupakan keuangan negara, meliputi, ya, semua kewajiban, ya, segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, kekayaan negara, ya, ini dikelola sendiri atau pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada pusat negara atau perusahaan daerah. Ya. Jadi tindak pidana korupsi terkait keuangan negara, ya, ini contohnya, ya, seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah. Setelah selesai tugas belajar, ternyata bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya. Ini, ya, korupsi kerugian negara seperti ini. Ya, misalnya kita dibiayai oleh negara. Ayo kamu beasiswa ke mana? Ke Jepang. Nanti semua biayanya itu ditanggung oleh negara. Dari mulai biaya hidup, kemudian ongkos transportnya, kemudian biaya kuliahnya, itu dibiayai oleh negara. Tetapi setelah dia tamat, maka dia tidak mau kembali, ya, enggak mau bekerja sebagai PNS misalnya, ataupun di BUMN.
lebih senang dia belajar di bekerja di swasta. Maka itulah yang dinamakan ya terkait kerugian keuangan negara. Kemudian seorang PNS menggunakan fasilitas kendaraan operasional pemerintah untuk disewakan kepada pihak lain. Nah, dalam hal ini ya kita menguasai, kita seorang pejabat dikasih mobil ya, tetapi mobil tadi kita sewakan kepada pihak lain. Nah, itulah juga termasuk ya korupsi dengan ya kerugian keuangan negara. Kemudian korupsi terkait suap menyuap ya. Ini contohnya seorang ibu mendatangi salah seorang ya panitia penerimaan mahasiswa baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa diterima menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut menjanjikan sesuatu imbalan jika anaknya diterima. Inilah yang termasuk korupsi dengan suap menyuap. Disogoknya untuk kepentingan dia. Ya. Contoh yang lain, sebuah perusahaan penyedia barang menjanjikan fee berupa uang dengan persentase tertentu. Jadi kita dapat proyek, ya kita dapat proyek, kita suap bupatinya agar kita yang menang. Itulah suap menyuap. Ya. Kemudian korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Ya, contohnya pejabat dengan kekuasaannya ya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas nama sendiri dan orang lain pada menyalahi prosedur. Ya, jadi dalam jabatan itu penggelapan dalam jabatan, misalnya dia menguasai mobil tadi dikuasainya, ya mobil tadi dikuasainya, tetapi dijualnya lagi, ya atau dibalik namakannya jadi nama dia ataupun nama orang lain. Dia menggelapkan ya mobil tadi. Itulah korupsi yang terkait dengan penggelapan. Ya. Kemudian kita lihat lagi tindak pidana korupsi pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan pemotongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ya, jadi yang di desa-desa tadi itu pemerasan, diperasnya kita. Kalau mau sekian, nggak mau udah katanya. Ya, buat KTP kalau mau 250, kalau nggak mau udah diperasnya kita. Ya, itulah ya yang tindak pidana pemerasan. Ya. Kemudian tindak pidana korupsi perbuatan curang. Ya, seseorang penyedia barang mengirimkan order barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak. Jadi dia pemenang tadi membuat curang kepada negara. Ya, aturannya dengan barang yang ori dikirimnya dengan barangnya KW-KW. Untungannya ya diambilnya sendiri. Itulah yang dinamakan tindak pidana korupsi perbuatan curang tadi. Ya. Kemudian tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan. Ya, jadi panitia lelang ya barang ingin memutuskan pemenang lelangnya, ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia lelang memutuskan keluarga atasan yang dimenangkan. Ya, jadi banyak orang ikut tender, tapi yang dimenangkannya adalah saudara-saudara atasannya ataupun saudara-saudara dia sendiri. Ya, itulah sebagai tindak pidana korupsi yang berbenturan. Tindak pidana terkait gratifikasi. Seorang petugas kesehatan mendapat tiket gratis, ya, biaya penginapan dan rekanan. Jadi contohnya ini, misalnya seorang pejabat tadi diberikan tiket gratis, ya, tiket gratis. Nah ini tapi dengan harapan, ya, nanti ada proyek-proyek dia yang dapat, atau dia janjikan nanti Pak bereslah, ya, nanti saya kasih nanti. Ya, itu juga termasuk gratifikasi, ya, membuat janji-janji. Ya. Ya, jadi seperti itulah ya anak bapak, korupsi seperti itulah. Ya. Jadi yang 7 tadi itu harus kita